kita saksikan Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Čukovic. Ya, memang tidak ada perubahan. Renda, kita lihat di sini ini adalah tim yang memenangkan pertandingan terakhir dengan skor yang cukup telak, tetap mengandalkan dua pemain depan yaitu Pablo dan juga Gonzalez, ditopang lini tengah Eka dan juga Haryono. Bahkan juga kita lihat bagaimana Saril tetap diturunkan di sektor sebelah kanan. Sekarang kita saksikan PSM Makassar wajah baru dengan pelatih Robert Rene Alberts. Ya, memang di sini kita lihat bagaimana banyak sekali wajah-wajah baru yang diturunkan atau bermain di tim PSM Makassar. Namun kita lihat kontribusi dari pemain muda ini juga sangat baik dan tetap mengandalkan juga Basile di tengah dengan Hendra Ridwan dan Andi Odang mencetak gol pertama atau mencetak gol pada saat lawan SFC diandalkan depan bersama dengan Diva Tarkas. Babak pertama kita saksikan semua kesiapan tadi dilakukan dan inilah dia kick off babak pertama Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Wildansyah kali ini. Tekanan melalui Baihaki bin Kaizan. Nova Arianto. Fandi Edi, salah seorang pemain yang mendapatkan tempat kepercayaan di sektor kiri dari Robert Rene Alberts. Sebenarnya PSM Makassar sebagai tim tamu berada di peringkat 8, 3 kali bertanding, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Telah meraih 6 poin. Tekanan kali ini kita saksikan adalah Pablo Frances. Masih terlalu tinggi tendangannya di atas gawang dari Denny Marcel. Ya, fast break yang sangat baik. Tadi kita lihat di awal babak pertama ini bagaimana tadi kinerja dari Haryono dan juga Eka yang lanjut memberikan bola kepada Pablo. Namun sayang sekali memang syuting dari Pablo mencoba peruntungan di menit-menit awal belum begitu berhasil. Masih tinggi di atas gawang dari Denny Marcel. Marcel juga pernah membela Persiba Balikpapan. Atep kali ini. Berebut bola tadi dia dengan Supriyono. Dan kita saksikan bagaimana Diva Tarkas juga membantu pertahanan. Supriyono. Kembali dia ke Pulau Sulawesi untuk membela PSM Makassar. Setelah juga pernah membela Persmin Minahasa. Ya, dari daftar yang kita terima Rendra memang begitu banyaknya pemain-pemain atau gerbong dari Persebaya yang pindah untuk membela PSM di tahun ini. Kita tahu di situ juga ada Korinus, Satrio Sam, Andi Odang yang kita tahu mereka juga tahun lalu bermain untuk Persebaya. Richard Anore Obiora, salah satu pemain andalan tentunya bagi kubu PSM Makassar. Aman Abdurrahman, Wildansyah menuju kepada Christian Gonzalez. Menegakkan lembang permainan. Bagaimana Jayusman Triasdi yang kembali lagi di PSM Makassar setelah sempat menyeberang ke Persebaya Surabaya. Pablo Frances. Atep menuju Haryono. Masih ada Jules Basile Onambele. Pablo Frances. Saril Ishak kali ini. Masih Saril Ishak berusaha melewati Fandi Edi dan masih Saril Ishak. Ya, kita lihat begitu baik pergerakan dari Saril Ishak.
yang menerobos dari sektor sebelah kiri pertahanan PSM, namun sayangnya memang tadi berusaha untuk melakukan crossing masih bisa dipotong dan masih ada peruntungan di sini dari sepak pojok. Akan diambil sendiri oleh Sahril bin Ishak. Diamankan saya tadi bola. Meninggalkan lapangan permainan. Sahril bin Ishak. Walaupun belum mencetak gol, tapi sudah memberikan 1 assist di pertandingan menghadapi Persibo Balikpapan. Christian Gonzalez mendapatkan pengawalan dari Goran Subara. Dan ini merupakan partai emosional bagi seorang Christian Gonzalez yang memulai karirnya di Liga Indonesia bersama dengan PSM Makassar dan sempat merasakan beberapa kali gelar top skor bersama dengan PSM Makassar sebelum akhirnya pindah ke Persik Kediri. Ya memang mau tidak mau penjagaan harus diberikan ekstra kepada seorang Gonzalez, karena kita memang juga Gonzalez pemain yang sangat berbahaya. Tentunya walaupun dia tidak mencetak gol, namun dia bisa membuka peluang-peluang bagi rekan-rekannya dengan pergerakannya. Dan di sini memang kubu dari PSM Makassar harus fokus untuk menjaga setiap pergerakan dari pemain depan dari Persib Bandung. Atep kali ini. Masih ada penyelamatan tadi. Dan kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Berada dalam tekanan PSM Makassar. Ya bermain memang sebagai tuan rumah, kita lihat bagaimana Persib selalu keluar dengan karakter menyerangnya langsung, Rendra. Mereka bermain sangat terbuka. Tentunya juga di sini juga agak sedikit berbahaya apabila mereka mengalami deadlock. Tentunya juga tim dari PSM juga mempunyai kualitas yang bisa membahayakan bagi tim Persib. Saya pikir bagaimanapun juga kedua tim bermain cukup lumayan bagus babak pertama ini, karena mereka juga bermain tidak dengan kondisi yang bertahan dan mereka tetap bermain dengan karakternya masing-masing. Jules Basil Onambele tadi maksudnya berikan bola kepada Andi Odang. Dikuasai oleh Marcus Haris Maulana. Langsung bola menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Jayusman Triasdi. Berebut Jayusman Triasdi dari Pablo Francis, ternyata kita saksikan pelanggaran dari Pablo Francis terhadap Jayusman Triasdi. Kita saksikan bagaimana perebutan bola antara Pablo Francis dan juga Jayusman Triasdi. Ya sebenarnya sedikit agak 50-50 Rendra, kita lihat bagaimana juga sebenarnya ada tarikan dari Pablo juga terhadap Jayusman, dan juga Jayusman melakukan tarikan baju terhadap Pablo, namun memang hakim garis lebih mengarahkan memang pelanggaran bagi tim PSM Makassar. Pelanggaran kali ini dari Fandi Edi. Fandi Edi melakukan pelanggaran tadi. Baihaki bin Kaizan. Wildansyah, masih ada Jules Basil Onambele, dan kali ini kita lihat perebutan bola coba dilakukan tadi oleh Hendra Ridwan. Umpan yang baik kepada Baihaki Kaizan. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Goran Subara, pemain asal Australia, yang memperkuat PSM Makassar. Ya kita lihat bagaimana memang masih begitu solidnya lini pertahanan dari PSM Makassar yang digalang oleh Goran dan juga Jayusman, yang kita lihat baru saja terjadi begitu cepatnya counter attack dari Obiora dan juga Andi Odang. Namun di sini kita lihat Andi Odang sedikit menunggu sehingga akhirnya bola mampu dibuang atau di clearance oleh Fafa Arianto. Baihaki Kaizan masih mendapatkan perawatan. Fandi Edi, pemain berusia 21 tahun. Juga tentunya menjadi bagian dari peremajaan skuad di kubu PSM Makassar yang memang terkenal memiliki tim praligina.
yang menghasilkan sejumlah nama seperti juga layaknya Aditya Putra Dewa. Jules Basil Onembele. Kembali kali ini umpan ke dalam kotak penalti dan sudah berada posisi offside. AW2 telah mengangkat bendera bagaimana pergerakan yang dilakukan tadi oleh Jackie Passarella. Jovo Cukovic dan juga Robi Darwis terlihat tegang. Handball tampaknya. Wildansyah. Atep kali ini. Masih Atep. Haryono. Nova Arianto. Dan masih begitu rapat Rendra, bagaimana pertahanan dari PSM Makassar. Sangat sulit untuk menembusnya. Di sini perlu kesabaran bagi tim Maung Bandung. Ya, pertandingan malam hari ini adalah merupakan pertandingan yang sangat menarik karena kedua tim sama-sama berada di posisi ketiga dalam hal tim terproduktif atau juga tim dengan pertahanan terbaik. Ya, di sini kita lihat bagaimana indikasi yang cukup membahayakan bagi tim PSM Makassar. Walaupun tidak banyak pemain yang melakukan penyerangan Rendra yang offense, namun dengan 2 bahkan 3 pemain saja sangat menyulitkan bagi tim. Ya, Obiora melakukan heading terhadap Andi Odang, sedikit mendapat gangguan Andi Odang, walaupun memang akhirnya juga bola keluar untuk Persib Bandung, namun di sini memang cukup membahayakan apabila Andi Odang terus tidak diberikan suatu penjagaan khusus. Persib Bandung adalah tim terproduktif nomor 3 di Jarum Indonesia Super League musim ini. Rata-rata mencetak 2,3 gol dalam setiap pertandingan. Sementara ini PSM Makassar adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 3. Hanya kemasukan 0,6 gol dalam setiap pertandingannya. Dan Haryono kali ini. Wow. Mengenai salah seorang pemain. Sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Satu keputusan sangat tepat tadi bagi Haryono. Walaupun memang tadi tendangan tidak begitu baik dan deflected tadi membahayakan sebenarnya. Namun indikasi dari usaha untuk melakukan shooting dari jarak jauh sangat positif. Di sini memang diperlukan kecermatan, kematangan dari setiap defense untuk memblocking tendangan demi tendangan. Karena kita lihat apabila Persib Bandung susah menembus dengan tactical, maka mereka melakukan shooting dari jarak jauh. Berhasil bola direbut kali ini oleh Diva Tarkas menuju kepada Andi Odang. Eka Ramdhani. Nova Arianto menuju kepada Bayhaki Kaizan. Masih ada Jayusman Triasdi. Dua kali percobaan umpan-umpan panjang dari Bayhaki Kaizan dipatahkan oleh back dengan postur tubuh yang sangat mumpuni, tentunya Jayusman Triasdi. Ya, tentunya harus mempunyai suatu perubahan dalam cara permainan Rendra apabila memang kerap sekali dengan bola-bola long pass yang saya pikir tidak terlalu merupakan suatu cara permainan dari Persib Bandung untuk dilakukan. Maka mereka harusnya bisa merubah dengan cara bermain bola-bola pendek yang memang sangat mematikan. Seperti kita tahu bahwa di situ ada Eka Ramdhani dan juga Atep yang mempunyai kelebihan dengan bola-bola pendek. Supriyono tak mau mengambil resiko, langsung saja membuang bola. Haryono. Christian Gonzalez kepada Atep. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Atep. Masih Atep. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Persib Bandung adalah menjadi salah satu contoh tim yang memiliki kemandirian cukup baik dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka memiliki sponsorship yang sangat luar biasa. Ini terlihat bagaimana di
papan-papan reklame yang ada di seputar pinggir lapangan. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim Persib Bandung dalam mengarungi Jarum Indonesia Super League. Pablo Frances, kembali masih ada Jayusman Triasdi. Bekerja cukup keras sejauh ini Jayusman Triasdi. Ya diharapkan memang kondisi dari seorang Jayusman bisa bermain seperti ini dalam waktu yang 90 menit Rendra. Karena kita tahu memang kerja dari seorang Jayusman memang sangat berat. Karena dia harus terus menjaga pergantian antara Pablo dan juga Eloko Gonzalez. Dan di sini kita lihat bagaimana Goran justru malah yang lebih banyak menjaga keseimbangan di belakang. Ya sejauh ini walaupun memang kita lihat cara atau permainan lebih banyak dikuasai oleh Persib Bandung, namun belum begitu banyak ya satu tekanan yang berbahaya bagi tim PSM. Kita lihat tadi bagaimana jajaran dari cadangan atau bench PSM. Marwan Saede belum diturunkan Rendra. Yap. Goran Subara. Pemain berusia 32 tahun dari Australia. Dan inilah dia Andi Odang juga berusia 32 tahun. Yovo terlihat berdiskusi dengan Robi Darwis. Tampak memang masih belum berjalan dengan sempurna. Taktik strategi yang telah ia coba terapkan tentunya bagi Persib Bandung. Robert Rene Albert adalah pelatih yang terkenal sangat baik dalam memotivasi para pemainnya atau bahkan bisa memberikan semacam pengarahan yang sangat baik dalam diskusi yang ia lakukan sebelum pertandingan. Yang itu yang ia lakukan di Arema Indonesia, di mana pendekatan melalui mental juga menurut dia sangat penting dalam setiap perkembangan pemain, tidak hanya melulu soal teknik. Baihaqi bin Kaizan. Wildansyah. Atep kali ini. Masih Atep kita saksikan. Berikan bola kepada Wildansyah. Terlalu deras. Ya memang sedikit sudah mulai terbaca dari pertahanan PSM Makassar. Bagaimana mereka sudah mengetahui bahwa selalu daerah-daerah sektor sayap lah yang lebih banyak dimanfaatkan bagi tim Bandung untuk melakukan serangan. Dan di sini kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain-pemain sayap Wildansyah, Atep maupun juga Saril yang sudah mulai terbaca. Tentunya memang diperlukan bagaimana inisiatif dari Eka dan juga Haryono untuk memulai sektor penyerangan dari sektor tengah. Untuk merubah bagaimana mereka melakukan attack tentunya. Richard Anore Obiora. Masih Richard Anore Obiora. Langsung saya bola diamankan oleh Baihaqi bin Kaizan. Dua pemain kali ini. Dan Denny Marcel langsung keluar untuk mengamankan gawangnya. Walaupun ada sedikit tabrakan tadi dengan Goran Subara. Iya, mau tidak mau Rendra memang resiko harus diambil oleh Denny Marcel. Yang akhirnya memang menyebabkan sedikit terjadi benturan. Keras sekali. Begitupun juga Denny Marcel yang berputar sebelum terjatuh. Memang ini keputusan yang harus diambil oleh Denny Marcel apabila memang gawangnya ingin terselamatkan. Walaupun memakan korban rekannya sendiri. Kita saksikan bagaimana penyelamatan dari seorang Denny Marcel. Sebuah tabrakan yang cukup keras. Dua pemain ini harus mengalami sedikit masalah tentunya dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Ini Marcel. Penjaga gawang juga pernah membela tim nasional junior Indonesia. U21 maupun U23. Ya, kita lihat bagaimana memar di tangan sebelah kiri dari Goran.
Instruksi dari Robert Rene Alberts. Dan PSM Makassar sudah menjalani 3 pertandingan. Kita saksikan. Ya, itulah dia. Bagaimana proses terjadi tabrakan Denny Marcel dan juga Goran Subara. 3 pertandingan telah dilakoni oleh PSM Makassar dan 3-3-nya merupakan adalah partai tandang. Dan hasil pun mereka cukup baik, di mana mereka meraih 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan itu mereka raih ketika mereka unggul 0-1 atas tuan rumah Persijap Jepara dan juga unggul 0-1 atas Persibo Bojonegoro. Mudah-mudahan tidak ada cedera yang terlalu parah untuk Denny Marcel ataupun juga Goran Subara. Yang bisa tetap melanjutkan permainan. Andi Odang sudah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan awalnya dengan PSM Makassar. Supriyono. Richard Anore Obiora, pemain serba bisa yang kali ini menjadi bagian dari PSM Makassar setelah sempat lama tentunya membela tim Sriwijaya FC. Bench dari Persib Bandung kita saksikan Jejen Zainal Abidin, Isnan Ali, dan juga Erlangga Sucipto masih terus memanaskan bangku cadangan. Cukup menarik, Andra. Kita lihat semalam pemain-pemain yang ada di bench berdiskusi. Terlihat santai sekali. Dan di sini kita bagaimana Boboto yang begitu antusias untuk mendukung tim Maung Bandung. Tentunya tetap juga harus sportivitas tetap dijaga untuk tidak melakukan provokasi-provokasi. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Makassar. Ya, 1 peluang dari set piece. Pertama kali untuk tim Juku Eja. Cukup membahayakan di sini karena kita tahu ada Basile Onambele, Anaro Obiora juga yang punya tendangan yang sangat baik. Goran, try everybody to go and we have to control and play. Control, not just wet. So we control a little. That's the offside. So you have to push it because they're playing on the lane. They push it up to the offside. I told them already. It will be all over the offside. Ya, satu diskusi yang sangat menarik kita tadi bagaimana Robert Albert memberikan instruksi kepada Goran untuk lebih aktif lagi berperan di sektor pertahanan, membuka atau memancing perangkap offside. Oh, Sepak pojok tampaknya. Andi Edi. Richard Anore Obiora. Akan dilakukan oleh Hendra Ridwan. Kita saksikan Hendra Ridwan. Pergerakan dari Sahril bin Ishak. Masih Sahril bin Ishak kita saksikan cukup cepat dia. Menuju kepada Christian Gonzalez. Lebih dekat kepada Jayus Mantriasdi. ya, Jadi pemain paling sibuk Jayus betul. Mantriasdi. Tidak lagi pilihan selain membuang bola, Rendra, karena terlihat tadi pressure juga dari Sahril Gonzalez memang sudah datang kepada dirinya. Kembali lemparan ke dalam Persib Bandung. Wildansyah. Sede Supriyono. Denny Marcel. Richard Anore Obiora. Meninggalkan lapangan permainan. Jules Basil Onambele. Hendra Ridwan. Kartu kuning tampaknya akan menjadi hadiah bagi Hendra Ridwan. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan. Ya, ini karakter yang hampir sama tentunya Rendra. Kita tahu juga hari ini juga punya tipikal yang hampir sama dengan Hendra Ridwan. Yaitu selalu menjadi orang pertama penjegal serangan dari sektor tengah. Dan di sini kita lihat bagaimana pelanggaran yang begitu keras dari seorang Hendra Ridwan. Melakukan tackling dari belakang. Berbahaya sekali dan keputusan yang sangat tepat dari wasit memberikan kartu kuning.
Hendra Ridwan mendapatkan kartu kuning. Pemain yang juga pernah membela Persipura Jayapura dan Arema Indonesia. Kembali lapangan ke dalam bagi Persib Bandung. Sangat sulit kita saksikan Persib Bandung untuk bisa menembus pertahanan kolektif yang diterapkan oleh PSM Makassar sejauh ini. Ada hampir 4-5 pemain sampai dengan 6 pemain dari PSM Makassar begitu mereka mengalami tekanan. Betul, kita lihat bagaimana di sini suatu konsentrasi yang sangat baik. Kita lihat kolektivitas di sektor pertahanan PSM Makassar. Mereka langsung menumpuk begitu banyak pemain di sektor tengah apabila mereka kehilangan bola. Hendra, inilah yang sampai saat ini sangat menyulitkan bagi tim Persib Bandung untuk menembus. Bahkan dari sektor tengah pun bagaimana tadi usaha dari Atep dan juga Eka selalu digagalkan. Sepertinya mereka sudah mengetahui bagaimana cara permainan dari Persib Bandung. Supriyono, Jules Basile Onombele. Kembali Jules Basile Onombele. Salah pengertian dan kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman kepada Sahril bin Ishak. Masih Sahril Ishak. Christian Gonzalez kepada Atep. Ya. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana sosok dari seorang Hendra Ridwan. Orang yang selalu menghentikan laju serangan dari Persib Bandung dari sektor tengah. Ya, kita lihat bagaimana juga penetrasi dari Sahril bukan hanya dari sektor sebelah kanan Hendra, dia juga berpindah ke sektor sebelah kiri untuk mencari peluang membuat serangan. Cukup mobile gerakan dari seorang Sahril. Christian Gonzalez sudah mencetak 2 gol di musim ini. Bayhaki bin Kaizan. Atep. Haryono. Pablo Frances. Andi Odang. Jeki Pasarela. Kembali Wildansyah. Haryono. Berikan bola kepada Atep. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini. Dipotong dengan baik oleh Denny Marcel. Ya, inilah crossing terbaik pertama sekali yang dilakukan anak-anak Bandung mengarah kepada Eloko. Namun kita lihat bagaimana antisipasi dari seorang Denny Marcel masih begitu baik juga. Dan sebuah variasi serangan yang paling baru tentunya dari Persib Bandung. Betul. Di mana mereka mengkombinasikan permainan dari sektor tengah dan juga bermain ke sektor sebelah kiri. Ya. Kembali Pablo Frances. Ada sebuah gerakan dari Hendra Ridwan. Iya, tentunya memang harus sedikit berhati-hati Hendra Ridwan. Dia sedikit juga marah kepada rekan-rekannya yang memang tidak ada orang yang melapis gerakan dari Pablo Frances sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi. Terlihat memang ada 2 pemain yang bekerja sangat keras di malam hari ini bagi tim PSM Makassar, yaitu Hendra Ridwan, orang yang melakukan penjagalan di sektor tengah, dan juga bagaimana Jayusman di sektor belakang. Betul. Yang menjadi orang pertama melakukan atau menghalau bola-bola dari Persib Bandung. Kembali Richard Anore Obiora. Mulai bermain sedikit ke tengah dia. Dan Jeki Pasarela. Andi Odang. Masih Andi Odang kita saksikan. Kepada Richard Anore Obiora. Sayang kontrol bolanya tadi terlepas. Atep kali ini. Menuju kepada Pablo Frances. Duel dengan Jayusman Triasdi. Masih Pablo Frances. Atep kembali. Umpan ke dalam kotak penalti. Menuju Christian Gonzalez dan Sahril bin Ishak. Mulai menguasai jalannya pertandingan melalui sektor lapangan tengah para pemain Persib Bandung. Kembali Sahril Ishak kali ini dengan Fandi Edi.
dapat dibaca tadi oleh Fandi Edi. Crossing berikutnya dari Iya. Sahril Ishak. Untuk kali kedua kita bagaimana Fandi Edi sudah mengetahui apabila Sari melakukan crossing sehingga 2 kali juga dia mampu memblok bola sehingga tidak mengarah ke gawang. Konsentrasi yang masih baik di kubu pertahanan dari PSM Makassar. Christian Gonzalez. Cukup kosong kali ini Baihaki Kaizan. Usman Triasdi sudah mengoleksi 3 kartu, 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dua kali bagaimana memotong bola dengan sangat sempurna Denny Marcel. Ya matang sekali kita lihat bagaimana Sahril Ishak. Oh. Ya satu kecerdikan dari seorang Sahril Ishak. Kita lihat bagaimana dia juga mempunyai body shoulder yang sangat baik untuk menjaga bola dari rebutan lawan. Dan kita lihat di sini bahkan seorang Basile Onambele pun bersusah payah untuk merebut bola dari kakinya sehingga harus melanggar Sahril Ishak untuk supaya tidak lebih jauh lagi masuk ke daerah pertahanan dari PSM Makassar. Penetrasi yang luar biasa, Rendra. Dimana dengan hadir Sahril bin Ishak, Boboto sudah mulai melupakan si Chow Nutnum. Eka Ramdhani kali ini tiang jauh kepada Christian Gonzalez. Mencoba menjadi tembok dengan memberikan bola pantul kepada Pablo Francis ataupun Nova Arianto tadi. Christian Gonzalez. Dalam 3 partai yang sudah dilakoni oleh Persib Bandung, dan Persib Bandung memang termasuk tim yang terlambat panas dalam mencetak gol, di mana sekitar 6 gol dari 7 gol yang mereka cetak itu tercipta setelah menit ke-40. Di mana hanya 1 gol yang bisa mereka cetak pada menit ke-13, yaitu melalui Pablo Francis ketika mereka unggul dengan skor 5-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Sisanya selalu mereka cetak di atas menit 40. Saksikan kali ini Pablo Francis yang melanggar Jules Basile Onambele. Breaker yang juga pernah membela PSIS Semarang. Ya memang karakter dari seorang Pablo Francis bukan pemain salon, Rendra. Kita tahu memang dia adalah pekerja keras walaupun dia kehilangan bola bagi timnya. Dia juga sering sekali turun untuk melakukan pertahanan. Andi Odang. Diva Tarkas tadi. Lawan ke dalam, Will Dansyah, Robert Rene Alberts. Diamankan oleh Nova Arianto. Ya kita lihat apa yang terjadi.
memang tadi kita lihat gerakan kaki dari Supriyono memang seperti tidak untuk mengambil bola. Memang lebih mengarah ke bagian kaki dari Nova. Namun memang tidak begitu terlihat oleh wasit. Sehingga itulah yang memicu tadi bagaimana gerakan dari Eka yang sedikit memprotes dan berlari kepada Supriyono tadi. Cukup menarik, Rendra. Maskot baru bagi tim Persib Bandung. Silverman tampaknya pantas kita berikan nama untuk seorang pria yang duduk di atas Steger. Sebenarnya lebih pantas apabila dia mencet tubuhnya dengan berwarna biru. Warna kebanggaan dari tim Maung Bandung tentunya. Maman Abdurrahman kali ini. Kanan coba melalui Diva Tarkas. Richard Anore Obiora. Ada dua pemain Diva Tarkas dan juga Jules Basile Onambele. Kembali kehilangan bola Diva Tarkas. Ya, kembali pertandingan sudah mulai sedikit memanas. Kita lihat bagaimana tackle-tackle dari belakang yang sedikit membahayakan sudah mulai diperagakan. Ya, walaupun masih dalam batas sportivitas, namun memang juga keputusan wasit harus tetap jeli dalam mengambil sikap dari setiap pelanggaran dari belakang. Atep. Pablo Frances berikan bola kepada Sahril bin Ishak. Kali ini Sahril bin Ishak kembali langsung diamankan oleh Fandi Edi dan juga Jeki Pasarela. Ya, di sini kita lihat bagaimana masih sangat disiplin anak-anak dari PSM Makassar yang langsung memblocking pemain-pemain Persib yang masuk lebih mendekat ke arah gawang dari PSM Makassar dan langsung dua orang melakukan blocking. Sehingga memang bola tidak begitu gampang distribusi kepada Eloko Gonzalez. Fandi Edi. Baik, Haki Kaizan, Sahril bin Ishak, umpan ke dalam kotak penalti. Kembali masih ada Jayus Bantriasdi. Dan kali ini adalah Richard Anore Obiora. Berikan bola menuju kepada Andi Odang. Sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Nova Arianto. Masih Nova Arianto. Haryono menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Goran Subara. Fandi Edi mulai tertekan. Kita lihat bagaimana para pemain dari PSM Makassar. Lebar ke dalam kali ini. Sahril Ishak. Umpan kepada Eka Ramdhani cukup baik kali ini. Dan Atep kita saksikan. Kondisi lapangan yang licin membuat para pemain sulit untuk mengontrol bola. Ya, memang terlihat memang agak sedikit sulit. Dengan lapangan yang sangat licin dan sangat gembur tentunya. Menyulitkan bagi pemain untuk melakukan pergerakan lebih cepat. Karena memang sedikit berat lapangan. Terlihat memang seperti habis diguyur hujan yang sangat lebat, Rendra. Ya, 38 menit memasuki menit ke-39 memang sangat sulit bagi anak-anak Bandung untuk menembus pertahanan dari PSM Makassar yang masih terjaga begitu rapi. Memang tidak banyak penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Makassar, namun bagaimana di sini kerja dari lini per lini, bagaimana strategi dari Robert dan Albert masih berjalan sangat baik dan sangat rapi. Atep kembali kali ini. Masih Atep kita saksikan. Kembali menuju kepada Sahril Ishak. Kembali dia memberikan kerjasama. Maksudnya kepada Pablo Frances. Langsung saya diamankan oleh Goran Subara. Mulai padu kita saksikan Pablo Frances dan juga Sahril bin Ishak.
Dan Persib Bandung pun juga masih menyimpan seorang kekuatan lamanya. Ya. Ya, walaupun sedikit terlambat bagaimana protes dari anak-anak Makassar, namun memang saya pikir satu keputusan sangat tepat bahwa memang Frances berdiri pada posisi offside. Sebelumnya kita lihat bagaimana gerakan teknik yang sangat baik dari seorang Fabio Frances. Ya, di sini bagaimana Robert melakukan sedikit aksi protes. Ya, bagaimana asisten pelatih Listiadi pun berusaha untuk menjernihkan suasana. Pelatih yang tampaknya sangat setia dengan Roberton Alberts. Mengikuti Roberton Alberts pindah dari Arema Indonesia. Dan juga tentunya adalah sebuah hal yang sangat besar bagi Listiadi untuk bisa mendapatkan ilmu dari Roberton Alberts. Iya, memang tidak begitu terlihat dari jarak pandang kita di sini. Sedikit sulit untuk melihat bagaimana pergerakan dia. Memang tidak ada protes sedikit pun dari Eloko. Memang dia berdiri pada posisi yang offside. Dan saya setuju Rendra yang dikatakan Rendra tadi bahwa memang suatu pelajaran yang sangat penting bagi seorang Listiadi untuk belajar, mendapatkan ilmu lebih banyak daripada Robert Albert. Paling tidak untuk karirnya di masa menjadi seorang pelatih. Wildan Syah. Christian Gonzalez. Pablo Frances. Kita saksikan bagaimana bola lebih mengarah kepada Denny Marcel. Richard Anore Obiora. Sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Di mana lapangan tengah sudah dikuasai oleh para pemain Persib Bandung. Baik Hakim bin Kaizan. Kembali kali ini adalah Richard Anore Obiora. Diamankan oleh Maman Abdurrahman. Ya, memang walaupun tadi mau melakukan clearance, memang bola mengenai kaki Anore Obiora sebelum keluar dari lapangan. Haryono. Saril Isa kali ini kepada Christian Gonzalez kembali. Haryono. Datang kembali gelombang penyerangan berikutnya dari Persib Bandung. Saril bin Ishak kembali. Berusaha melewati Fandi Edi dan Saril bin Ishak. Umpan mendatar kali ini. Masih bisa diamankan oleh Hendra Ridwan. Bertubi-tubi tekanan dari Persib Bandung. Sangat menarik kita lihat dari semua lini. Udah diusahakan atau dicoba bagi tim Bandung untuk merobek-robek pertahanan daripada PSM Makassar, namun memang masih sedikit sulit untuk menembusnya. Dan satu gerakan yang begitu baik dari seorang Saril Ishak dengan skill individu yang sangat mumpuni. Wow, hampir saja terjadi blunder. Iya. Dari barisan pertahanan PSM Makassar. Sedikit miskomunikasi ya tadi antara Goran dan juga Denny Marcel, walaupun tidak ada tekanan dari pemain Bandung. Ini harus diperhatikan apabila memang mereka tidak mau kebobolan. Diva Tarkas bagi PSM Makassar. Cukup kosong kali ini dan kita saksikan sebuah serangan balik. Membuat Andi Odang mencetak gol yang ketiga di musim ini bagi PSM Makassar. 0-1 Persib Bandung tertinggal dari PSM Makassar di Stadion Siliwangi Bandung. Iya, cukup menarik Rendra. Kita lihat bagaimana hampir separuh atau hampir habis pertandingan dikuasai oleh Persib Bandung. Namun bagaimana kita lihat dengan kesigapan kecerdikan seorang Andi Odang yang diplot sebagai kapten bagi tim Makassar mampu mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama. Saya pikir satu pertandingan yang sangat-sangat tragis bagi tim Maung Bandung. Crossing yang sangat baik dari Diva Tarkas mengarah ke tiang jauh dan heading.
tanpa bisa diantisipasi oleh seorang Marcus Horizon. Sebuah pressing melalui sundulan kepala yang dilakukan oleh Andi Odang membuat Marcus Haris Maulana, penjaga gawang tim nasional Indonesia, harus menerima kenyataan gawangnya dibobol oleh Andi Odang. Top skor sementara tentunya bagi PSM Makassar dengan 3 gol dalam 4 pertandingannya bersama PSM Makassar. Dan inilah dia selebrasi PSM Makassar. Ya, bahkan juga kita bagaimana Robert Albert juga ikut melakukan selebrasi. Ada sebuah pelanggaran terjadi. Eka Ramdhani dan juga Hendra Ridwan. Ya, kita lihat tadi bagaimana memang protes yang dilakukan oleh Hendra Ridwan dengan menggunakan gerakan tangan seharusnya tidak perlu dilakukan Hendra karena kita tahu dia sudah mendapatkan kartu kuning. Sangat menarik. Deadlock memang dialami oleh tim Persib Bandung. Kita sudah membicarakan tadi Rendra bahwa potensi dari serangan balik PSM Makassar sangat berbahaya dan ini terbukti. Andi Odang beban untuk menjadi kapten ditunjukkannya dengan mencetakkan gol. Baik sekali. Marcus pun tidak menyangka bahwa bola masuk ke gawang. Sebuah pukulan terakhir bagi Persib Bandung. Mereka melakukan tekanan demi tekanan. Gawangnya harus dicolongan dengan sebuah umpan panjang Diva Tarkas yang diselesaikan oleh Andi Odang. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Ya, sebenarnya tidak harus terjadi. Kita lihat memang bola sedikit 50-50. Sebelum Pablo memang menendang bola, memang bola lebih dekat ke Pablo. Walaupun akhirnya memang pemain PSM yang terjatuh memang masuk pada saat Pablo melakukan tendangan. Saya pikir tidak perlu diprovokasi karena memang ini pelanggaran yang biasa. Harus ditanduk keluar lapangan. Tampaknya seorang pemain dari PSM Makassar. Ya, peran dari wasit oleh Hadi cukup lumayan baik, Nendra, babak pertama ini. Sudah memasuki waktu tambahan. Super Big West Showroom Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi, Bandung. Akhir tadi babak pertama, 0-1 Persib Bandung tertinggal atas tamunya PSM Makassar. Kedua dan inilah dia kick off babak kedua. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Wow, sebuah percobaan langsung dilepaskan oleh para pemain dari PSM Makassar di awal babak kedua ini. Cepat kembali kali ini tekanan dari Andi Odang. Masih ada Maman Abdurrahman. Andi Odang kembali. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Masih
Pakai skuad yang sama dalam babak pertama tadi. Kali ini tekanan melalui Atep bagi Persib Bandung. Masih Atep kita saksikan dan langsung diamankan oleh Supriyono. Ya, Supriyono juga seperti terlahir kembali, Rendra. Seperti mendapatkan suatu roh yang baru. Bermain sangat baik di sektor sebelah kanan. Kita tahu bahwa pada saat bermain untuk Persija dia sedikit menurun. Saril Ishak kepada Atep. Tendangan langsung dari Atep tadi. Masih ada Richard Anore Obiora. Diva Tarkas kali ini berusaha memberikan bola kepada Andi Odang. Bagi Persib Bandung, partai malam hari ini menjadi partai yang sangat penting untuk bisa mereka raih poinnya. Karena di pertandingan berikutnya mereka harus melakukan partai tandang. Kedua tim yang memiliki rekor kandang cukup baik sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, yaitu menghadapi Persija Jakarta dan PSPS Pekanbaru pada 30 Oktober 2010 dan juga pada tanggal 2 November 2010. Dan tidak itu aja, mereka pun juga akan melakukan partai tandang berikutnya ke Sriwijaya FC pada tanggal berikutnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Oh, iya, tadi memang sedikit ada tendangan dari Fandi Edi terhadap Syahril yang tidak begitu tampak oleh wasit. Sehingga memang tidak diberikan pelanggaran bagi tim Persib Bandung yang seharusnya memang nggak penalti apabila memang terjadi pelanggaran di situ. Atep kembali kali ini. Pablo Frances. Eka Ramdhani. Tidak maksimal penampilan Eka Ramdhani di malam hari ini. Ya, memang terakhir bermain dengan Bontang, kita tahu memang Eka sedikit mengalami gangguan dan bahkan di pertandingan ini pun dia dikabarkan tidak akan diturunkan dan memang kita lihat memang kondisi yang belum begitu maksimal bagi seorang Eka, sedikit agak terganggu dengan penampilannya. Jules Basil Onambele. Lebar ke dalam. Goran Subara. Lihat dia berdiskusi dengan seorang Christian Gonzalez. Lebar ke dalam Supriyono. Sedangkan bagi PSM Makassar sendiri, setelah melakoni 4 partai tandang yang cukup berat, mereka akan tampil di kandang sendiri menghadapi Persisa Putra Samarinda pada tanggal 28 Oktober. Ya, satu usaha dari Anar Obiora untuk melakukan placing langsung ke tiang jauh. Dan sedikit terlihat Rendra bahwa di babak kedua ini, anak-anak dari Makassar lebih berani melakukan atau mengambil inisiatif menyerang. Dan disinilah kesempatan juga apabila memang anak-anak Makassar bermain terbuka, mungkin agak sedikit membuka peluang bagi kubu Bandung untuk paling tidak menyamakan kedudukan. Umpan Atep kepada Christian Gonzalez. Dan kali ini peluang dari Saril Ishak dan masih Saril Ishak kita saksikan. Ya, dan kali ini wasit Oleh Hadi menunjuk titik penalti. Kita lihat pada akhirnya Oleh Hadi mengambil keputusan memberikan penalti dan kita lihat bagaimana kembali sosok seorang Fandi Edi yang melanggar. Gerak dari Saril tidak begitu jelas terlihat tadi, memang kita akan menunggu bagaimana tayang ulangnya.
umpan jauh dari Atep yang sangat bagus. Oh. Ya, memang walaupun tadi sedikit mengenai bola, namun indikasi untuk melakukan pelanggaran terlihat di sini. Bagaimana tackling dari Fandi Edi. Dan akhirnya oleh Hadi tidak memberikan maaf lagi kepada Fandi dan memberikan pelanggaran penalti. Pelanggaran dari Fandi Edi terhadap Sarin Ishak membuat wasit menuju titik penalti. Kita lihat bagaimana terus anak-anak dari Makassar melakukan protes dengan kejadian ini. Atep tampaknya akan mengambil tendangan penalti bagi Persib Bandung. Dan ini sebuah pemandangan yang sedikit berbeda. Biasanya algojo tendangan penalti adalah seorang Christian Gonzalez. Ya, kelihatannya Atep mungkin lebih merasa siap untuk mengambil tendangan penalti ini. Dan kita lihat keputusan wasit tidak bergeming walaupun anak-anak dari Makassar melakukan protes. Dan kembali Goran yang mendatangi oleh Hadi untuk memberikan protes. Sebuah cywar dari seorang Denny Marcel. Dalam kondisi tertinggal Rendra, tentunya juga beban sangat berat bagi seorang Atep untuk mengeksekusi gol. Dan apabila gol tercipta, bahkan ini akan menimbulkan semangat baru bagi timnya. Dan apabila gol tidak tercipta, ini akan menjadikan meruntuhkan mental pemain. Atep kali ini dan gol. 1-1 skor Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung, di mana Atep mencetak gol di malam hari ini yang merupakan gol yang kedua di musim ini bagi Persib Bandung. Ya, cukup dingin. Kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Atep yang memang begitu yakin untuk mengambil tendangan penalti yang seperti kata Rendra tadi bahwa biasanya Elokola yang melakukan eksekusi. Dengan hanya satu langkah menempatkan bola di sektor sebelah kanan gawang dari Denny. Sangat baik. Kita lihat, ya, 2-3 langkah menghujam gawang dari Denny Marcel, menyamakan kedudukan 1-1 bagi tim Maung Bandung. Jadi sama kuat kali ini skor pertandingan antara dua tim yang sama-sama telah mengoleksi 5 gelar juara di era perserikatan. Di mana PSM Makassar adalah juara di era perserikatan pada tahun 1991-92, itu yang merupakan yang terakhir, dan pertama kali mereka menjadi juara pada tahun 1957. Sedangkan Persib Bandung terakhir kali menjadi juara perserikatan pada era perserikatan terakhir pada tahun 1994. Dan pertama kali mereka menjadi juara di tahun 1937. Ya, apa yang terjadi dengan Goran, kita lihat selalu memprovokasi wasit untuk melakukan protes. Saya pikir oleh Hadi juga harus sedikit tegas dengan protes-protes yang dilakukan oleh Goran. Dari babak pertama tadi dia selalu melakukan protes yang saya pikir harus diambil sikap tegas untuk menyelamatkan jalannya pertandingan tentunya. Andi Odang. Aryono. Oh, Kanan berikutnya dari Bayi Haki Kaizan. Bola langsung dibuang saya tadi oleh Jaisman Triasti, dan Marwan Sayede tampaknya dimasukkan. Kita saksikan Marwan Sayede menggantikan Hendra Ridwan. Inilah dia Marwan Sayede yang juga menjadi bagian dari Pelita Jaya musim lalu dan menggantikan seorang Hendra Ridwan. Diharapkan, tentunya mengharapkan serangan balik dilakukan oleh para pemain dari PSM Makassar dengan memasukkan seorang Marwan Sayede yang memiliki kecepatan cukup baik.
Ya, karakter pemain yang diganti berbeda. Kita tahu bahwa Henry Ridwan lebih banyak berpoten atau bermain di sektor pertahanan, gelandang bertahan, dan di sini dengan masuknya Marwan, kita tahu bahwa Marwan pemain yang punya skill yang sangat baik dari sektor sayap dan menyerang, dan ini adalah suatu keputusan untuk juga berani keluar menyerang dengan perubahan yang dilakukan oleh tim Makassar. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Baihaki Kaizan. Kembali tekanan melalui Jules Basile Onambele. Marwan Saede. Umpan yang cukup baik Marwan Saede, dan kita saksikan flying header dari Nova Arianto. Belum mencetak gol Marwan Saede bagi tim PSM Makassar musim ini. Lempar ke dalam Fandi Edi. Wow, terjadi pergumulan di depan gawang. Masih bisa diamankan oleh Markus Haris Maulana. Wasit meniup peluit. Ya, tampaknya Richard Anore Obiora. Oh. Ya, memang sedikit terkena kaki dari Marcus Harrison tadi pada saat Marcus menangkap bola. Atep mencetak gol melalui titik penalti. Kita saksikan mengarah ke pojok kanan dari gawang Denny Marcel. Markus Haris Maulana kali ini. Atep. Christian Gonzalez. Kerjasama dia tadi dengan Pablo Frances. Serangan balik Andi Odang. Masih ada Maman Abdurrahman. Jules Basile Onambele. Ya, maksud long pass tadi sangat baik sebenarnya dari Haryono, namun arahnya lebih mendekat ke gawang tadi dan dilepas saja oleh Denny Marcel. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances layaknya seorang ball boy. Ya, menyiapkan bola bagi Denny Marcel untuk mempersingkat waktu tentunya. Jovo Ivkovic. Kembali Atep. Andi Odang membantu pertahanan. Ya, ada sebuah tarikan kostum yang dilakukan oleh Atep. Ya, Andi Odang juga bekerja sangat keras, Rendra. Kita lihat juga walaupun posisi sebagai striker, dia juga berusaha untuk bertahan sama baiknya dengan dia menyerang. Marwan Saede kali ini dua tendangan langsung. First time yang dilakukan oleh Marwan Saede. Iya, satu spekulasi yang cukup baik, namun walaupun arahnya memang masih lebih mengarah kepada Marcus. Saril Ishak. Eka Ramdhani kembali kepada Saril Ishak kali ini. Tekanan dari Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez disaksikan berusaha melewati Goran Subara. Datang kali di Baihaki Kaizan, umpan dalam kotak penalti.
Mulai ada variasi permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung di babak kedua ini. Namun tetap Renda kita lihat tadi bagaimana banyaknya menumpuknya pemain dari PSM Makassar yang tidak sebanding dengan pemain menyerang dari Persib Bandung sehingga akhirnya bola gampang untuk di clearance. Marwan Saide. Saksikan berebutan bola Marwan Saide dan juga Pablo Frances. Oh, cukup keras memang. Kembali Marwan Saide kerjasama dengan Richard Anore Obiora. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. PSM Makassar di musim ini merupakan tim dengan rata-rata usia nomor 2 termuda setelah Pelita Jaya. Di mana rata-rata usia para pemainnya adalah 24,97 tahun. Lemparan ke dalam, Supriyono. Haki Kaizan, wow. Clearance yang hampir berbahaya, berbelok arah. Namun masih untung Markus bisa mengantisipasinya. Iya, terlihat justru memang dengan gol yang tercipta malah PSM justru lebih berani sekarang keluar menyerang dengan masuknya Marwan. Pertandingan semakin terbuka. Christian Gonzalez kali. Dan masih bisa diamankan oleh Denny Marcel. Ya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana sepersekian detik kesempatan yang dimiliki oleh Eloko Gonzalez dengan kekuatan kaki kirinya melakukan syuting yang sangat-sangat deras, namun sigap sekali Denny Marcel dengan posisi yang sangat tepat untuk menangkap bola. Kita lihat di sini keras sekali, namun arahnya memang sangat tepat kepada Denny. Christian Gonzalez sudah mencetak 2 gol dan masih terus memburu golnya untuk bisa kembali merebut gelar top skor yang pernah 4 kali ia raih. Marwan Saide dan kali ini first time-nya masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Ya, kita lihat bagaimana kembali potensi-potensi bahaya dari anak-anak Makassar yang sedikit merepotkan Marcus Harrison. Bagaimana tadi half volley yang dilakukan oleh Marwan Saide sangat baik. Namun Marcus masih bisa memblok bola tadi, menyelamatkan gawangnya. Sedikit aneh justru malah bagaimana setelah Persib Bandung mencetak gol dari penalti malah mereka lah yang sekarang under pressure, tekanan demi tekanan dari anak-anak Makassar. Melihat dari kondisi yang ada, kita melihat memang sebenarnya ada nama-nama yang masih bisa diberikan kesempatan untuk bermain bagi tim Bandung. Di situ ada Avandi, super sub, bahkan juga kita tahu di situ juga masih ada Siswanto dan Erlangga. Christian Gonzalez kali ini. Ada Goran Subara. Cukup tenang penampilan dari Goran Subara tadi untuk bisa menghalau tekanan Christian Gonzalez. Richard Anore Obiora memindahkan bola kepada Marwan Saide. Tampaknya Marwan Saide menjadi poros serangan kali ini bagi tim PSM Makassar. Jules Basilio Nambele. Kembali kali ini kita saksikan Supriyono umpan di dalam kotak penalti dan kembali sundulan dan terjadi perebutan bola. Masih
bisa kembali diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Kita lihat bagaimana kembali Marwan Saide yang membuat suatu perubahan di sektor pertahanan atau penyerangan bagi tim Juku Eja. Merepotkan sekali lini pertahanan dari Bandung. Sahril bin Ishak. Eka Ramdhani. Wildan Syah. Bali Sahril Ishak. Baihaki Kaizan. Jules Basile Onombele. Bola daerah kepada Richard Anore Obiora yang kali ini bermain free roll. Dan Richard Anore Obiora ke tiang jauh menuju Marwan Sayede. Goran Subara. Datang kali ini Richard Anore Obiora dan Richard Anore Obiora kita membentur misar gawang dan masih ada sebuah sundulan dari Marwan Sayede. Luar biasa kita lihat bagaimana justru inisiatif anak-anak Makassar yang berkali-kali merepotkan pertahanan dari Bandung. Kembali kita lihat eksekusi dari Anaro Obiora sangat berkelas walaupun mengenai tiang. Kanan kali ini, Denny Marcel masih bisa menggagalkan Persib Bandung. Permainan lebih terbuka di pertengahan babak kedua ini. Ya. Saling silih berganti melakukan tekanan. Ya memang sangat menarik Rendra, kita lihat kedua tim sudah berusaha untuk keluar menyerang, untuk mencuri gol kemenangan. Kita akan lihat siapa atau tim mana yang lebih fokus, konsentrasi menyerang dan bertahan yang lebih baik. Saya pikir akan bisa menangkan pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana tadi tekanan dari PSM Makassar dan kali ini Marwan Sayede kembali. Richard Anore Obiora. Kembali kepada Marwan Sayede. Dan Marwan Sayede bertubi-tubi tekanan dari PSM Makassar kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Markus sedikit frustasi dengan rekan-rekannya yang sudah mungkin semakin melemah dari segi pertahanan dan begitu gampang ditembus oleh Marwan yang begitu leluasa melakukan syuting-syuting dari jarak yang sangat jauh. Markus pun hampir saja salah mengantisipasi bola. Sebelum mengenai badannya, bola juga memantul ke tiang yang akhirnya juga memberikan sepak pojok bagi PSM Makassar. Jejen Zainal Abidin tampaknya dimasukkan untuk bisa sedikit memberikan warna baru dan memberikan tekanan kepada PSM Makassar. Seorang anak muda jebolan PES atau Persib U21, Jejen Zainal Abidin. Kali ini adalah Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Berikan bola kepada Pablo Frances. Pablo Frances duel kali ini dengan Goran Subara. Pablo Frances. Direbut bola oleh Diva Tarkas. Ya, kehilangan keseimbangan tadi, Pablo. Sahril Ishak. Menuju kepada Jejen Zainal Abidin. Iya, dengan masuknya Jejen yang diplot bermain di sektor sayap menggantikan posisi dari Sahril sehingga terjadi pergeseran. Sahril bermain di sektor tengah menggantikan posisi dari Eka Ramdhani yang memang Eka sedikit terlihat dipaksakan untuk bermain, Rendra, dengan posisi atau kondisi yang tidak 100% maksimal. Pelanggaran. Marwan Sayede benar-benar memberikan angin segar kepada penampilan PSM Makassar di babak kedua ini.
Di pertemuan musim lalu, ketika pertandingan berlangsung di Stadion Sejalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Persib Bandung unggul 2-0 atas PSM Makassar. Ketika itu Eka Ramdhani dan Christian Gonzalez lah yang mencetak gol bagi Persib Bandung. Pelanggaran dari Jejen terhadap Oliora. Ya, Rahmat Afandi, super sub yang mencetak gol ketika Persib unggul 5-1 atas Persibo Balikpapan, dimasuki menggantikan Pablo Frances. Ya, tampak untuk bisa meredam tekanan dari PSM Makassar, Persib Bandung mencoba memasukkan pemain-pemain bertipikal menyerang. Ya, dua pemain super sub pada saat bermain melawan Bontang FC. Persiba. Persiba maksud saya, kita lihat mereka dimasukkan di babak kedua ini dan ini adalah satu harapan baru bagi tim Maung Bandung untuk paling tidak mencuri gol atau kebalikannya. Atep. Oh. Iya, keras sekali kita. Iya, terjangan dari Wildansyah tadi mengenai bagian lutut dari Marwan, namun tidak terlihat oleh wasit. Kembali protes dilakukan. Memang agak sedikit bekerja keras di babak kedua ini wasit oleh Hadi, karena memang kita lihat begitu banyaknya pemain-pemain keras yang sudah mulai diperlihatkan kedua tim. Drop ball dari wasit oleh Hadi. Marwan Saide kembali masuk. Lapangan kita dalam bagi PSM Makassar. PSM Makassar pun pernah menahan seri Persib Bandung di kandangnya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2009. Ketika itu adalah musim kompetisi 2008-2009 dengan skor 0-0. Atep kali ini menuju kepada Jejen Zainal Abidin, maksudnya datang Haryono, dan Haryono kali ini tampaknya mengenai salah seorang pemain dari PSM Makassar dan menghasilkan sebuah sepak pojok. Inilah dia Haryono yang memang dalam kondisi deadlock sering melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya, keputusan tadi dari Haryono melakukan shooting memang sangat baik. Begitu sulit kembali menembus pertahanan dari Makassar. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Jejen Zainal Abidin. Jovo Čukovic. PSM Makassar baru mencetak 4 gol.
Dan dari 4 gol itu juga hanya dicetak oleh 2 pemain, yaitu Andi Odang dengan 3 gol dan juga Goran Subara dengan 1 gol. Meninggalkan lapangan permainan, sebuah crossing tadi dilepaskan oleh Jeki Pasarela. Ya, kita lihat bagaimana raut wajah dari Robert Albert yang terus mencermati permainan dari anak buahnya tentunya. Andi Odang yang merupakan pemain paling senior di kubu PSM Makassar musim ini. Harus ditanduk keluar lapangan. Supriyono lemparan ke dalam. Novarianto langsung mengamankan daerahnya. Haris Maulana langsung bola kirim ke depan menuju pada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, cukup baik Christian Gonzalez menuju kepada Atep, dan inilah dia sebuah percobaan dan masih Atep kita saksikan. Masih ada Goran Subara. Ya, terlihat mungkin sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan atau mungkin juga pada posisi offside. Oh, ternyata justru malah sepak pojok. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya offside terlebih dahulu. Ya, memang terlihat tadi bola rebound tadi memang lebih mengarah kepada pemain Persib yang pada posisi offside. Ya, kembali kita lihat deadlock dialami oleh tim Maung Bandung sebagai tuan rumah. Terlepas dari gol tercipta dari set piece penalti tadi, Rendra, praktis memang memasuki menit akhir ini tidak begitu banyak strategi yang keluar atau set play yang ditunjukkan anak dari Maung. Oh, sangat berambisi sekali Jejen. Ingin kembali mencoba peruntungannya melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh. Semakin panik kita lihat bagaimana Jovo di menit-menit akhir. Pemain-pemainnya tidak bisa mengkonversikan permainan menjadi gol. Novarianto, 10 menit terakhir. 10 menit yang juga tentunya membuat hati dari pelatih Jovo Vukovic cukup berdetak kencang. Karena apabila pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1, jadi sebuah hal yang sangat berat bagi seorang Jovo Vukovic untuk bisa terus menjadi pelatih kepala Persib Bandung, dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Wow!
Rahmat Afandi, tendangannya hanya tipis di atas gawang dari Denny Marcel. Iya, hampir saja si Super Sub Rendra bisa mencetak gol kemenangan bagi tim Maung Bandung. Menerima umpan back pass tadi dari Eloko, namun sepakannya masih di atas gawang dari Denny Marcel. Oh, tipis sekali. Kita saksikan pemain yang juga pernah menimba ilmu di Diklat Ragunan, Rahmat Afandi. Oh. Ya, Afandi mempunyai kekuatan di kaki kiri dan kanan yang sama-sama baiknya. Hanya faktor cedera lah yang membuat penampilan dari pemain ini terkadang tidak stabil. Ya, mengingat emang Afandi pernah mengalami patah kaki yang sangat tragis, Rendra, dan istirahat begitu lama. Maman Abdurrahman, Haryono kali ini, Sahril Ishak. Oh. Masih Sahril Ishak kita saksikan. Berikan bola kali ini kepada Rahmat Afandi. Telah berada dalam posisi offside, Jejen Zainal Abidin. Kembali gagal usaha dari anak Bandung yang terperangkap offside. Strategi dari tim Jukueja tidak begitu banyak berubah apabila mereka melakukan pertahanan, Rendra. Mereka selalu menumpuk pemain yang begitu banyak di sektor pertahanan. Dan kita lihat bagaimana hampir sama dari babak pertama tadi dengan babak kedua. Tapi itu cukup sukses untuk bisa menahan gempuran Persib Bandung. Iya. Kembali Sahril Ishak menjadi motor serangan dari Persib Bandung. Sahril Ishak maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Datang Haryono. Oh. Supriyono. Maman Abdurrahman. Wildan Syah. Kembali Haryono. Oh. Kita saksikan kali ini adalah Richard Anoro Biora dan sebuah gol bunuh diri dari Wildan Syah membuat kedudukan menjadi 1-2. PSM Makassar unggul atas Persib Bandung. Sebuah malam yang berat tentunya bagi Jovo Cikovic dan juga malam yang tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Stadion Siliwangi malam hari ini. Ya, satu kata, Rendra, tragis, Rendra, diakhiri dengan gol bunuh diri seorang Wildan Syah. Kita lihat bagaimana tadi pada saat anak-anak dari Jukueja melakukan serangan balik yang begitu cepat. Anaru Obiora lepas dari kawalan. Kita lihat di sini, umpan yang sangat terukur dari Andi Odang. Ya, Maman terlepas. Dan akhirnya Obiora melakukan placing, mengumpan ke tengah. Walaupun memang tidak begitu berbahaya, namun kita lihat clearance Wildan Syah membelokkan bola ke gawang. 2-1 untuk Jukueja. Sebuah umpan tarik yang dilepaskan oleh Richard Anore Obiora memaksa Wildan Syah untuk melakukan gol bunuh diri. Sebuah malam yang sangat tidak mengenakan bagi Wildan Syah. Ya, memang terlihat di babak kedua ini begitu banyaknya serangan demi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan, yaitu di mana Wildan Syah bermain. Dan akhirnya kita lihat sangat tragis sekali. Wildan Syah tidak bisa mengclearance bola dengan baik, justru malah membelokkan bola ke gawang. Baihaki Kaizan kali ini. Masih Baihaki Kaizan kita saksikan. Diamankan saja tadi oleh Jules Basil Onambele. Ya, sangat sulit tentunya di menit-menit akhir ini bagi tim Maung Bandung untuk menyamakan kedudukan. Walaupun memang masih ada kesempatan, injury time tentunya masih ada. Namun saya pikir dengan kondisi pertahanan yang begitu baik dari tim Jukueja agak sedikit sulit untuk kembali mencuri gol.
Andi Odang kembali harus ditanduk keluar lapangan. Jovo Čukovic. Ya, bagaimana Jovo sedikit tidak percaya dengan apa yang terjadi, kita lihat. Sementara pelatih yang satu ini, Rendra, terlihat memang sedikit lebih tenang. Tampak Corinus Finkru akan dimasukkan di sisa waktu ini. Dan juga ada Fadli Hariri. Ya, dua nama dipersiapkan. Apabila memang Andi Odang tidak bisa terus bermain, akan diberikan kesempatan kepada Corinus. Dan di sini kita lihat sebenarnya bola tidak begitu berbahaya mengarah kepada Andi Odang. Namun memang sayang sekali usaha atau maksud baik dari Wildansyah untuk membuang bola justru malah membelokkannya ke gawang. Hari buruk tentunya bagi seorang Wildansyah. Kita lihat bagaimana para boto sedikit terdiam dengan apa yang terjadi di lapangan. Persib Bandung adalah tim nomor 2 dengan jumlah rata-rata penonton tertinggi di Jarum Indonesia Super League musim lalu. Dan kapasitas dari Stadion Siliwangi Bandung pun tampaknya memang juga tidak bisa menampung antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat kota Bandung sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada tim Maung Bandung. Dan sekali ini adalah Saril Ishak, kita saksikan umpan yang sangat baik kali ini, peluang dari Persib Bandung dan sebuah peluang bisa digagalkan oleh PSM Makassar dan kembali datang Haryono. Richard Andore Obiora. Offside Marwan Sayede. Ya, kita lihat bagaimana usaha yang sangat baik tadi. Umpan dari Saril tadi. Sayang sekali memang tidak bisa menjadikan gol penyeimbang. Jules Basil Onambele. Marwan Sayede. Cukup baik kali ini Wildansyah. Memotong bola Marwan Sayede. Diva Tarkas. Andi Odang. Oh. Iya, pelanggaran seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Bayaki karena memang tidak begitu membahayakan. Namun kita lihat tackling dari belakang mengakibatkan kartu kuning harus diterima oleh Bayaki Kaizan. Dan Bayhaki Kaizan akan absen di pertandingan Persib Bandung berikutnya menghadapi Persija Jakarta yang notabene adalah mantan timnya. Sebuah kerugian besar tentunya bagi Persib Bandung. Betul. Walaupun mereka masih menyimpan seorang nama seperti Gilang Angga Kusuma. Fadli Hariri tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Robert Rene Alberts di sisa waktu yang sudah memasuki waktu tambahan. Menggantikan Jeki Pasarella, seorang anak muda yang juga tampil sebagai starter di skuad tim Ayam Jantan dari Timur. 2 menit tambahan waktu. Jadi 2 menit yang harus bisa dimanfaatkan dengan sangat sempurna tentunya oleh para pemain Persib Bandung untuk bisa mengamankan 1 poin di malam hari ini. Ya, sedikit memperlambat tempo kita lihat anak-anak dari Jekueja. Ya, ini pun juga memang suatu malam yang sedikit tidak mengenakan bagi Eloko Gonzalez yang kita tahu dia juga pernah bermain atau memulai karirnya di PSM Makassar yang pada malam hari ini tidak begitu banyak mendapatkan pasukan bola yang baik dari sektor-sektor kedua. Tersisa beberapa detik lagi bagi Persib Bandung.
Jules Basil Onambele. Corinus Finkru. Marwan Sayede. Andi Odang. Kembali kepada Marwan Sayede. Masih ada Nova Arianto. Ya, di saat Persib Bandung memerlukan gol, justru mereka mendapatkan tekanan dari serangan-serangan balik, dan ini satu strategi untuk membuang waktu, Rendra. Memasukkan pemain di menit-menit injury time. Ya. Corinus Finkru menggantikan Richard Anore Obiora. Mantan pemain SFC ini memang sangat memberikan kontribusi dan warna baru bagi tim Juku Eja. Yang juga musim lalu berduet dengan Andi Odang di Persebaya Surabaya. Sementara ini para pendukung dari PSM Makassar berharap-harap cemas. Begitu juga dengan para pendukung dari Persib Bandung, dan sebuah malam yang sangat-sangat tragis terjadi di Stadion Siliwangi Bandung, di mana Persib Bandung mengalami kekalahan 1-2 dari PSM Makassar. Dan Mitra Bola, bagaimana suasana di Stadion Siliwangi Bandung ini?